Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas A metode riset pemasaran 2 dengan judul Pengaruh Persepsi Harga, Promosi, dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi terhadap Keputusan Berlangganan Netflix di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa Statistika 2019 Universitas Islam Bandung. Beranggotakan saya Anano Kamila, Revina Mutia, dan Fani Ahda Sabila. Untuk bab pertama yaitu ada pendahuluan latar belakang sejak pandemi COVID-19 melanda di Indonesia pada tahun 2020, berbagai aktivitas dilakukan di dalam rumah seperti aktivitas hiburan. Berdasarkan survei oleh dailysocial.id menyebutkan 67% memilih aplikasi streaming video seperti Netflix. Netflix sendiri bukan salah satu penyedia jasa layanan video on demand berlangganan asal Amerika Serikat. Platform ini terpopuler di kalangan milenial dan mengalahkan televisi kabel. Berdasarkan hasil survei Populis, Netflix menempati posisi pertama di antara layanan streaming video lainnya. Untuk pengguna Netflix sendiri di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dikutip dari Tirto, penyebabnya karena pengaruh adanya kebijakan untuk tetap berada di dalam rumah selama pandemi COVID-19. Sehingga aplikasi Netflix menawarkan berbagai paket dengan berbagai harga untuk membentuk persepsi pelanggan serta promosi yang dilakukan dan juga kemudahan dalam penggunaan aplikasinya yang tentu akan menjadi pertimbangan bagi pembeli. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian ini. Untuk rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh persepsi harga, promosi, dan kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan berlangganan Netflix secara parsial dan simultan? Dan untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui pengaruh persepsi harga, promosi, kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan berlangganan Netflix secara parsial dan simultan. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat 2 macam variabel, yaitu variabel independen, di antaranya ada persepsi harga, promosi, dan kemudahan penggunaan aplikasi. Yang kedua ada variabel dependen, yaitu keputusan berlangganan Netflix. Selanjutnya ada teori mengenai variabel. Yang pertama ada persepsi harga, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada kemudahan penggunaan aplikasi, dapat dilihat pada layar. Yang terakhir ada keputusan berlangganan. Selanjutnya ada uji asumsi. Di sini yang pertama ada uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi yang normal. Yang kedua ada uji linearitas untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan yang linear dengan variabel terikat atau tidak. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Yang keempat ada uji multikolinearitas, yaitu apakah ada hubungan linear antara variabel independen pada model. Selanjutnya ada analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan. Yang kedua analisis jalur, yaitu menganalisis pola hubungan kausal antar variabel untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung baik serempak maupun sendiri. Yang ketiga ada uji simultan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Yang keempat ada uji parsial untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa statistika Unisba angkatan 2019 yang berjumlah 134 orang. Teknik sampling pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Dengan kriteria mahasiswa statistika Unisba angkatan 2019 sudah atau belum pernah berlangganan Netflix. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lopin. Didapatkan dengan rumus Lopin, responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 100 orang mahasiswa aktif statistika Unisba angkatan 2019. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya menggunakan penyebaran kuesioner atau anket. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Berikut merupakan indikator variabel dan nomor butir soal. Analisis deskriptif sendiri dari 100 responden didapat jumlah mahasiswa statistika 2019 yang pernah berlangganan Netflix sebanyak 50 orang dan sisanya sebanyak 50 orang. Dan untuk frekuensi jumlah jawaban responden, sebagian besar responden setuju mengenai harga, promosi, dan tampilan dari aplikasi. Tetapi untuk promosi melalui komunitas mahasiswa, responden tidak setuju. Untuk uji validitas dapat kita lihat bahwa semua item pertanyaan menunjukkan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaan valid dan dapat dilanjutkan. Untuk uji reliabilitas berdasarkan hasil pengujian, nilai alfa Corombah semua variabel lebih besar dari 0,6, maka dikatakan kuesioner reliable. Untuk uji normalitas diperoleh nilai p-value Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,083 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka sisaan mengikuti populasi yang berdistribusi normal.
Selanjutnya ada uji linearitas. Di sini ada output uji linearitas. Berdasarkan ketiga gambar terlihat bahwa seluruh partial regression plot antara variabel Y dengan variabel X1, X2, dan X3 menunjukkan adanya hubungan yang linear. Hal ini ditujukan dengan bergeraknya data dari kiri ke bawah kanan. Dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Untuk variabel X1 diperoleh H0 ditolak, artinya varians tidak homogen. Untuk X2 diperoleh H0 diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas atau varians homogen. Untuk yang variabel ketiga, X3, yaitu H0 ditolak, artinya varians tidak homogen. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Karena seluruh nilai PF lebih kecil dari 10 dan seluruh nilai toleransi lebih besar daripada 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya ada uji keberartian atau uji F. Dengan menggunakan taraf arti 5% diperoleh H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu variabel eksogen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Dengan menggunakan taraf arti 5% diperoleh semua variabel independen ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi harga, promosi, dan kemudahan penggunaan aplikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan berlangganan Netflix. Selanjutnya analisis jalur. Dari output diperoleh koefisien jalurnya untuk PX1 sama dengan 0,289, PX2 sama dengan 0,373, PX3 sama dengan 0,356, dan untuk PE sebesar 0,188. Koefisien determinasi. Angka R-square sebesar 0,812 bisa disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 81,2% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Dari hasil penelitian analisis jalur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pada uji keberartian bahwa ada pengaruh variabel persepsi harga, promosi, dan kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan berlangganan Netflix pada mahasiswa statistika Unisba 2019. Selanjutnya dilakukan uji parsial T diperoleh bahwa variabel persepsi harga, variabel promosi, variabel keputusan berlangganan serta variabel kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan berlangganan Netflix dengan p-value tiap variabel kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak.